Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fan fiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu, karena juga ini berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita yang sebelumnya ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Nah, Boruto episode terbaru ini akan kita rangkum dulu lebih panjang. Untuk membuka part-part selanjutnya adalah episode Fans Theory Boruto. Oke, di sini Boruto episode 297 bagian ke-25 itu adalah Jinchuriki ekor 10 Shinusagi Himawari. Adegan dimulai dengan kehadiran Jura dan Hidari yang mengejutkan tim 10 itu loh. Himawari di sini tuh juga sangat kaget akan kejadian tersebut. Jura menatapnya dengan tajam sambil bertanya tentang kehadiran Himawari ini dan kebingungan pula mereka atas energi besar tersebut biju yang terdeteksi dalam diri Himawari sendiri. Sementara Hidari yang menambahkan dengan nada yang sangat tajam yaitu menegaskan mereka sedang mencari Naruto Uzumaki yang menimbulkan kebingungan lebih besar kepada mereka anggota tim 10. Nah, di sana itu keheningan terjadi teman-teman. Pikiran mereka itu Shikade dan Himawari masing-masing telah menggambarkan kekhawatiran mereka tentang situasi itu. Di sana itulah Shikade mulai merencanakan strategi perlindungan untuk Hima sendiri, terutama dalam menjaga Hima tersebut. Apa motif sebenarnya di balik pencarian mereka terhadap ayah Hima sendiri? Nah, di sana tentu dong mereka itu sangatlah penasaran tentang hal itu, dan dalam momen yang tegang itu Shikade dengan tegas memerintahkan rekan-rekan timnya itu untuk bersiap nih melindungi Hima apapun yang terjadi. Ini juga menunjukkan tekad mereka untuk menjaga keselamatan adik dari Kawaki itu. Nah, di saat itulah Shin langsung berpindah ke kantor Hokage Shikamaru itu dan mulai bertanya pada Ino, apakah hanya ada 2 saja penyusup yang masuk ke desa Konoha sendiri? Untuk saat ini hanya ada 2 saja yang terdeteksi tim sensor Shikamaru. Nah, di sana dia kembali bertanya nih, apakah warga desa sudah dievakuasi semuanya? Apa yang dibicarakan oleh Shikamaru itu memang menambah rasa kekhawatiran yang tinggi nih. Ino dengan tenang itu lalu menjawab semuanya sudah berhasil dievakuasi. Di sana Shikamaru meminta komunikasi dengan Sai. Dia saat ini ingin melihat kondisi kejadiannya. Nah, lalu Shikamaru ini berhasil dihubungkan dengan Sai ini dan langsung menjawabnya Sai itu, aku saat ini sedang berada di gerbang utama Shikamaru untuk melihat apa yang terjadi. Di sini banyak sekali korban dari shinobi kita sendiri dan penyusup tersebut yang melakukannya. Itu sepertinya menggunakan teknik kayu dan dari yang kuteliti itu adalah Mokuton Shikamaru. Nah, Shikamaru yang kaget itu lalu berkata, apa? Itu Mokuton ya? Nah, Ino itu memberitahu seluruh shinobi untuk segera berhati-hati kepada mereka. Dan di sana itu Shikamaru merasa situasi bahwa desa sekarang ini sedang dalam bahaya yang sangat besar. Entitas Shinju dari Jubi itu tersebut memang membuat sebuah ancaman yang nyata bagi desa sendiri. Dia memperkirakan mereka itu akan melakukan serangan besar-besaran untuk mencapai target mereka. Shikamaru tiba-tiba mendengar panggilan komunikasi dari putranya Shikade. Nah, dengan khawatiran yang langsung memuncak itu, ia mendengar kabar bahwa penyusup sedang berhadapan dengan Shikade itu dan mereka mencari Naruto Uzumaki Hokage ke-7 loh, yang seharusnya sudah tidak ada. Dan laporan itu membingungkan Shikamaru sendiri dan membuatnya bertanya-tanya tentang alasan di balik upaya pencarian tersebut, terutama karena Naruto yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Di sini dia membatin, apakah yang dimaksud Boruto itu adalah ini kebenaran semuanya? Nah, merenungkan hal itu, Shikamaru mulai mempertanyakan motif sebenarnya dari balik upaya pencarian dilakukan oleh para penyusup tersebut nih. Dalam tanggapannya di sini, Shikamaru ini menekankan pada semuanya dan juga Shikade untuk segera waspada dan tidak terburu-buru serta menunggu bantuan yang akan datang tanpa menunda-nunda lebih lagi. Karena itulah dia bilang kepada Shikade bahwa para Anbu dan juga Yamanaka akan segera datang ke tempat tersebut. Yang jelas prioritas sekarang itu adalah tentang melindungi Himawari dari ego Jubi itu. Di luar desa sendiri, di tengah situasi yang semakin kacau itu, Boruto datang dengan cepat menggunakan teknik Hirai Shinya untuk memindahkan dirinya ke lokasi terdekat di mana Himawari berada di sana nih. Tekad yang kuat untuk melindungi adiknya itu, Boruto lalu mengaktifkan teknik terbang ala Otsutsuki yang memungkinkannya untuk mengawasi wilayah itu di sekitarnya. Nah, di saat itulah efisiensi dari kekuatan Otsutsuki berhasil menemukan lokasi di mana keberadaan Himawari. Dari ketinggian itu, Boruto meluncur ke tempat tersebut dengan kecepatan yang luar biasa nih. Dia dipenuhi kekhawatiran dan juga
juga amarahnya sangat tinggi. Dia mengatakan bahwa keselamatan Himawari adalah prioritas utamanya. Dia juga bersumpah bahwa tidak ada yang akan diizinkan menyakiti adiknya sendiri. Nah, hal itulah yang akan membuatnya itu menjadi lebih menarik lagi. Di sisi lain kita tahu bahwa Kawaki yang masih tergeletak di sana itu mencoba memulihkan dirinya. Kawaki berkata, "Sialan Shinju itu, mereka jadi bertambah kuat saja. Apa yang sebenarnya terjadi, Delta?" Nah, di sini itu Delta berkata, "Kau barusan terkena pukulan yang sangatlah kuat, Kawaki, dan mementalkanmu tuh sampai ke sini." Nah, mendengarkan itu Kawaki terdiam nih, dan dia tiba-tiba berkata seperti ini, "Menyingkirlah Delta, aku akan kembali mencarinya di mana dia berada." Nah, Kawaki kemudian terbang melesat sana dan mengawasi sekitarnya. Dia menemukan jika mereka itu telah mengepung tim 10 nih. Di saat itulah Kawaki yang melesat ke sana itu, apa kira-kira yang akan dilakukannya? Apakah Shinju yang mengincar Himawari itu akan gagal karena kedatangan Kawaki itu, atau Boruto lebih cepat daripada dirinya? Nah, dengan cepat Kawaki itu bergegas menuju ke tempat tersebut nih. Dalam tim 10 itu, Hima yang berada di sana kemudian disusul oleh Delta nih. Nah, di sisi lain desa sendiri, Sarada dan Sumire itu juga bergegas teman-teman. Dia menuju lokasi tim 10 berada. Itu setelah mereka laporan nih telah dikepung oleh para ego Jubi itu sendiri. Situasi ini menjadi sangat kacau dan menjadi pentingnya memberikan bantuan kepada rekan-rekan setimnya. Bahaya telah terjadi kepada desa dan ini menjadi lebih rumit lagi teman-teman. Sarada juga mendapatkan laporan bahwa Hidari yang menjadi salah satu dari penyusup tersebut hadir di tempat kejadian itu. Di sanalah ini menjadi momen yang sangat krusial dan penting lagi nih buat keduanya. Konflik antara Sarada dan juga Hidari. Nah, itu akan menjadi lebih seru lagi. Situasi yang semakin tegang ini, Sarada dan Sumire itu harus berhadapan tantangan besar baik dalam menangani ancaman dari para Shinju itu sendiri yang semakin kuat lagi. Kita di sini melihat ya bahwa adegan itu langsung berpindah dalam tim 10 itu. Himawari Shikade menggunakan teknik pengikat bayangannya untuk mengatasi gerakan Jura itu. Hidari dengan mudahnya mengalahkan teknik tersebut nih. Mereka netralkan dengan sangatlah sempurna, dimana kita juga mengetahui nih mata Rinnegan Jura itu juga bekerja di sana. Nah, Jura kemudian berkata seperti ini, "Kalian berniat mengalahkanku hanya dengan teknik murahan seperti ini? Jangan pernah bercanda." Ketegangan itu menjadi semakin intens lagi dan memuncak nih. Inojin bersiap menggunakan teknik penirunya tersebut dalam lukisan itu dan disusul oleh teknik pukulan Chocho. Habis sekali lagi itu bukanlah ancaman untuk para Shinju sendiri karena dengan refleks cepat itu Jura juga telah mengalahkan mereka berdua. Di sana itu pertempuran menjadi lebih intens lagi. Nah, Jura yang sebelah memperlihatkan Mokuton itu, dia juga sekarang bersiap diri lagi nih untuk mengeluarkan teknik tersebut dan menjerat orang-orang itu. Nah, di saat itulah Jura itu tiba-tiba menghilang nih. Dia lalu memukul Chocho dan juga si Kade itu. Kemudian Himawari yang menyadari itu, dia berlari. Tiba-tiba di tengah ketegangan itu, Himawari membangkitkan mata Byakuganya dan mengejutkan Jura itu sendiri. Ledakan energi aneh berwarna oranye tersebut itu tiba-tiba muncul dan mirip sekali seperti Kurama sob. Ini menandakan bahwa energi itu telah bangkit. Jura yang kaget kemudian berkata, "Apakah bocah ini memiliki cakra dari Biju?" Boruto tiba-tiba datang setelah itu nih, dan ini lebih cepat daripada Kawaki. Kedatangan Boruto yang tiba di medan pertempuran itu siap untuk menghalau laju dari Hidari dan juga Jura nih. Dengan sigap Boruto sudah mengaktifkan Uzui-konya yang menyelimuti seluruh tubuhnya sendiri teman-teman. Ini menunjukkan kesiapan dirinya dalam menghadapi ancaman yang ada ya. Namun Hidari di sini tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menyerang, mengarahkan serangan Chidornya itu menuju kepada Boruto nih. Kecepatannya luar biasa itu sangat cepat, namun Boruto dengan secepat kilat pula menghalau serangan itu dengan menggunakan rasengannya sendiri. Terjadilah ledakan besar di sana karena kedua TNI itu saling bertabrakan teman-teman. Ini menciptakan ya kekuatan yang menghancurkan dalam momen keheningan setelah ledakan itu terjadi. Dan di sini tuh terjadi hal yang menarik. Boruto yang bingung nih kenapa tiba-tiba Hidari bisa sekuat seperti sekarang ini. Ini serasa berbeda dari pertarungan kala itu. Nah, pertanyaan Boruto tuh menyadari bahwa musuhnya telah mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan loh. Pertemuan terakhir kala itu mereka diperkirakan bahwa entitas para Shinju akan terus mengalami penambahan kekuatan seiring waktu berjalan karena mereka itu terus belajar dan beradaptasi. Pertarungan sebelumnya dan sekarang akan sangatlah berbeda. Sebenarnya mereka berbeda secara fisik tetapi langsung menggunakan kekuatan dan juga bersumber dari Shibai Otsutsuki. Ini juga dikombinasikan dengan cakaran code sendiri dan juga Jubi dari Ishiki. Itulah kenapa kekuatan entitas Shinju sekarang itu luar biasa. Bahkan mungkin sudah setara dengan Otsutsuki itu sendiri. Boruto yang bergerak di sana dengan kecepatan yang luar biasa dan menyerang Hidari dengan Kusanaginya. Serangannya dengan cepat dihalau oleh Jura menggunakan teknik kayunya nih. Akibat dari serangan itu Boruto terjebak dalam jeratan pohon dari teknik kayu Jura
Jura dan membuatnya tidak dapat bergerak di sana. Dalam keadaan terjebak itulah Boruto merasa kesal nih dan berkata, "Sial, aku terjebak di sini." Dia segera menemukan jalan keluarnya ketika salah satu tangannya masih bebas nih dari jeratan itu dan memungkinkannya untuk meluncurkan Kusanaginya dan menggunakan segel Hiraishin. Boruto berpindah ke lokasi di mana senjata itu telah dilemparkan. Ia berhasil menyelamatkan diri dari sana nih, dan Hidari yang bergerak cepat itu lalu mengejar Boruto nih. Boruto menghalau serangan itu dengan menyilangkan tangannya, namun serangan tersebut begitu kuat nih sehingga membuatnya terpental jauh. Nah, di sana Boruto bangun lagi dan berkata, "Kau memang luar biasa, Hidari." Nah, setelah itu melihat Boruto terpental nih, Hidari segera melihat kesempatan untuk melancarkan serangannya itu. Dengan cepat ia kembali menggunakan Chidorinya dan mengarahkannya langsung ke arah Boruto. Nah, di sana Boruto kesulitan untuk menghindar. Sialan, serangan ini luar biasa. Dia berusaha mengelak, namun tiba-tiba sebuah kobaran api besar muncul menghalangi serangan Hidari. Siapa itu? Ya, Sarada datang tepat pada waktunya teman-teman, bersama dengan Sumire. "Thank you Sarada, kau menyelamatkanku lagi." Nah, ucap Boruto saat yang mengatakan terima kasih ya. Di sana itu situasinya menjadi darurat lagi. Boruto meyakinkan kepada orang-orangnya jika situasi saat ini sedang tak baik-baik saja. Jura mengawati areanya di situasi dan antusias yang sangat besar tersebut. Namun dia juga mengatakan seperti ini, "Kalian para shinobi bukanlah lawan dari kami. Kau Sarada tak pernah sebanding denganku. Bukankah kau adalah putri dari Uchiha Sasuke itu?" Nah, adegan itu memang didapati mereka dengan sangatlah tak mudah ya bagi mereka, karena Jura juga dengan cepat menggunakan kembali teknik kayu yang Mokuton itu. Di sana Sumire dengan cepat bereaksi dengan menggunakan Suitonnya itu. Dia melawan serangan-serangan dari Jura nih. Tembakan air terjadi di sana dan Sumire mampu memotong teknik kayu itu. Nah, di sana kita juga mengingat serangan yang juga mirip dengan Tobirama kan. Kesempatan mereka itu untuk menghadapi Jura dan Hidari akan sangat sulit, tetapi membutuhkan bantuan lagi bagi orang-orang lainnya. Nah, mendengarkan serius nih apa yang dibilang Boruto itu, instruksi Boruto itu adalah mohon pertama bagi Sumire untuk melihat entitas Shinju secara langsung pula. Dia merasakan bahwa tekanan energi besar yang dipancarkan oleh Shinju tersebut menciptakan perasaan aneh yang mengalir dalam dirinya. Sementara itu di sisi lain, setelah melakukan pembicaraan serius nih antara Mitsuki, Eida dan juga Daemon sendiri, dia kemudian berkata dan segera melihat untuk bergegas menuju lokasi tersebut. Daemon itu telah merasakan energi besar yang berpusat pada desa Konoha sendiri di area sana. Mereka lalu mempercepat langkah untuk segera tiba di lokasi. Nah, apakah mereka akan datang lebih cepat? Nah, kemudian nih mereka mempercepat jangkauan mereka untuk segera berada di sana. Daemon, Eida dan juga Mitsuki itu mereka bisa merasa energi dari Shinju itu dalam radius yang semakin dekat lagi, karena mereka juga memiliki DNA Shiba ya, dan juga bercampur dengan God. Mereka juga merasakannya. Di sini kembali ke pertempuran antara Boruto dengan cepat mengambil tindakan dengan melapisi Kusanaginya yang juga untuk menyerang Hidari tersebut. Hidari dengan cepat menyesuaikan diri menggunakan teknik perubahan bentuk tangannya itu untuk mengubahnya menjadi seperti Kusanagi pula. Luar biasa sih. Dia berhasil menahan serangan Boruto dan sementara itu Sumire bergegas untuk mendukung dengan menggunakan teknik airnya. Di sana upayanya gagal nih ketika Hidari menyerap teknik Sumire dengan mata Rinnegan-nya. Ternyata Rinnegan itu fungsinya salah satu seperti itu teman-teman. Situasi semakin memburuk nih. Sarada turut berkontribusi di sana dengan menembakkan kekuatan serangan mereka dan melancarkan teknik apinya itu. Namun kali ini Jura datang lebih cepat, menangkis serangan-serangan Sarada menggunakan teknik Mokutonnya. Ini menciptakan sebuah tameng raksasa yang membuat pertahanan mereka itu akan sangat sukar untuk ditembus. Pertahanan dan serangan dari Hidari dan Jura ini menjadi antitesis menarik di sini nih. Himawari juga menanyakan perihal kondisinya, apa yang terjadi denganku? Aku merasakan ledakan energi dalam tubuhku. Apa kalian tahu mengenai hal itu? Si Kade yang berada di sampingnya itu merespon dengan cepat. Memang agak aneh dari pengamatanku, Himawari. Itu seperti cakra Kurama seperti yang dahulu pernah dimiliki oleh Tuan Hokage. Nah, di sana Himawari kaget mendengar jawaban dari si Kade nih, karena dia merasakan hal itu tak mungkin bisa dia lakukan karena Kurama itu hanyalah milik ayahnya. Nah, dia tiba-tiba Himawari merasakan detak jantungnya berdegup kencang nih, dan secara tiba-tiba dia terlempar dalam dimensi tersebut. Dia tak sadar. Dia menemukan dirinya berada di sebuah lorong gelap yang terbentang panjang itu. Dalam kebingungannya, Hima bertanya-tanya, di mana ini? Apa yang sedang terjadi denganku? Nah, di sini tuh Hima yang khawatir mulai membayangkan menelusuri lorong tersebut berharap menemukan jalan keluar di sana. Namun ketika mencapai ujung tempat tersebut, dia terkejut nih mendengarkan suara aneh dari sisi kanannya itu. Dia melihat ke arah suara itu, Himawari menemukan monster besar berwujud seperti kelinci di sana yang membuatnya bertanya-tanya dengan terheran-heran. Siapa itu?
Adegan kembali ke dalam alam bawah sadar Himawari nih. Dia merasakan kebingungan yang mendalam. Dia tuh berusaha mencari jalan keluar dari lorong gelap tersebut, dan itu membingungkan baginya. Namun dia juga tak berhasil menemukan arah yang tepat nih. Semakin dalam dia menjelajahi ruangan tersebut, maka semakin tegang dan juga gelap di sana. Nah, saat dia mencapai ruangan tersebut, kejutan besar itu menunggunya. Di sisi kanannya itu dia melihat sosok yang menakutkan, sebuah monster raksasa berbentuk kelinci, namun terlihat jauh lebih garang dari yang dia bayangkan. Tubuhnya besar warna putih tersebut dan mata putih polos itu, dan gigi kelinci tersebut menyeramkan di sana. Monster itu terus mengaum dengan kekuatan yang menakutkan ya. Rasanya itu seperti monster ini berusaha untuk bebaskan diri dari sesuatu yang mengikatnya. Ketika Himawari menghadapi monster itu, rasanya kekuatannya itu sangatlah menakutkan. Dia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi di saat itu. Nah, disinilah jelas berbeda dengan Kurama nih, biju yang dulu dimiliki oleh ayahnya sendiri kan. Dalam kepanikannya itu, Hima mencoba mengumpulkan keberanian dan menghadapi monster kelinci itu. Meskipun begitu, dia tetap berani nih menatap monster tersebut, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di alam bawah sadarnya. Hima menatap tajam ke arah monster itu yang juga membalas tatapan dengan nada marah, "Kenapa kau berakhir di tempat seperti ini?" Nah, di sini ciri-cirinya itu juga sangat identik ya dengan Kaguya, dan menimbulkan pertanyaan besar tentang koneksi antara kedua entitas itu loh. Kaguya dalam sejarahnya mengalami transformasi menjadi Jubi saat bersatu dengan pohon Shinju dengan tujuan merebut kembali cakra yang diwarisi oleh putra-putranya ketika bertarung melawan tim 7 itu. Nah, saat itu ketika Naruto dalam pertempuran menggunakan teknik Rasen Shuriken yang dikombinasikan dengan cakra biju sendiri, dalam tekniknya itu dia itu berhasil mengenai lengan dari Kaguya itu. Dan lihatlah di sana nih, Kaguya mengalami ketidakstabilan, dan salah satunya adalah monster berwujud putih tersebut. Dia seperti monster kelinci besar kan, dengan tanda dojutsu di kepalanya itu. Nah, di sini cakra yang dimiliki oleh Himawari secara tak langsung itu merupakan hasil dari warisan kekuatan yang sangat kuno nih, yang berasal dari Hagoromo dan juga Hamura melalui Naruto Uzumaki yang mewarisi kekuatan Hagoromo itu, dan Hinata Hyuga yang juga mewarisi keturunan dari Otsutsuki Hamura. Nah, Himawari itu memiliki pada dasarnya DNA yang menggabungkan kedua warisan tersebut loh. Ini menjadikan cakra yang dimiliki sebagai representasi dari kekuatan murni yang dimiliki oleh ibu Hagoromo dan Hamura sendiri, Otsutsuki Kaguya. Nah, seiring dengan pertumbuhan seperti yang terlihat pada Boruto yang memiliki mata murni Jogannya itu, bisa dipastikan Hima juga akan mengalami perkembangan yang signifikan pula nih. Bahkan saat masih kecil kala itu pernah menunjukkan kan kekuatan luar biasa itu terjadi. Dia menggunakan Juken yang bahkan mampu membuat Naruto dan Kurama aja pingsan pada saat pelantikan Naruto sebagai Kage. Nah, Himawari dengan rasa waspada dan ketidakpercayaan mencoba menanggapi situasi dengan monster kelinci itu. Di sana dia berhati-hati sekali nih. Dia merenung sejenak, mencoba memahami konsekuensinya dari setiap pilihan yang dia miliki. Di tengah ketegangan yang ada, Hima mulai menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang mungkin melekat padanya sebagai pewaris kekuatan Kaguya Otsutsuki itu. Nah, pernyataan monster tersebut merangsang ingatannya akan narasi legendaris yang telah diceritakan berkali-kali dalam sejarah dunia shinobi sendiri. Dia merenung tentang hubungan yang tak terduga antara masa lalu keluarganya itu. Entitas yang sekarang berada di hadapannya mencoba memahami peran dan tanggung jawab yang kedepannya mungkin akan diembannya dengan hati yang berdebar itu. Hima kemudian menghadapi pilihan yang sangat sulit di sana. Meskipun dia takut akan konsekuensinya dari keputusannya sendiri, dia juga merasa bertanggung jawab nih untuk melindungi dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Nah, memahami bahwa keputusannya mungkin memiliki dampak jauh lebih besar daripada yang dia sadari, dia merasa terbebani oleh beban yang menekannya itu. Dalam momen ketidakpastian ini, dia menyadari bahwa dia harus mengambil keputusan yang secepat mungkin dan paling bijaksana. Lalu dia mengikuti naluri dan kata hatinya paling dalam itu. Hima yang kebingungan kemudian berkata, "Apa yang kamu inginkan dariku, monster?" Nah, di sini monster kelinci itu menjawab seperti ini, "Berikan aku tubuhmu, maka aku akan kalahkan entitas aneh di luar sana itu. Mereka itu sama sepertiku, kau tahu?" Himawari menanggapinya seperti ini, "Bagaimana jika aku menolaknya?" Monster tersebut menjawabnya, "Hei, ini bukanlah negosiasi. Kau harus menyerahkannya sekarang juga dan tak ada cara lain." Hima dengan wajah heran itu kembali berkata, "Apa maksudmu itu? Aku tidak memahaminya sama sekali." Monster itu kembali menjawabnya, "Aku adalah Goddess Rabbit, sang kelinci dewa, perwujudan biju yang dimiliki oleh Kaguya Otsutsuki leluhurmu. Ini leluhur para shinobi di masa itu. Kau tak ingin memberikannya sesuatu, aku akan mengambil paksa dari tubuhmu, Himawari." Dia kaget dengan jawaban dari monster di sini yang juga cukup mencekamnya itu sebagai Goddess Rabbit tersebut. Pertarungan semakin intens pula terjadi antara Boruto yang berkali-kali
berkali-kali mendesak Jura di luar sana nih dengan menggunakan kombinasi serangan dengan Sarada dan teknik Kusanaginya itu, tetapi lawannya itu memang sangatlah kuat dan sudah beradaptasi sekarang ini. Saat Boruto hampir saja terkena serangan oleh Ego Jubi, tiba-tiba saja sesuatu muncul dan menghalangi serangan itu. Ledakan terjadi di sana dan ini memberikan mereka kesempatan sejenak untuk kabur dari kepulan asap itu. Tapi siapa yang melakukannya? Kawaki kah atau bahkan Mitsuki dan juga Daemon? Nah, sementara itu di tengah pertarungan itu yang sengit pula terjadi, Himawari juga menghadapi ujian psikologisnya sendiri teman-teman. Di sini di alam bawah sadarnya itu. Nah, mampukah Shinusagi itu mampu bekerja sama dengan Hima sendiri? Dan Hima sendiri juga akhirnya berteman dengan dia, atau apakah dia untuk pertama kalinya itu dikendalikan oleh monster biju kelinci tersebut? Wow, perwujudan Kaguya memang sangat beda ya, dan pada dasarnya keluarga Himawari sendiri memang pada akhirnya bersumber dari sana. Keluarganya ibunya berasal dari Hyuga, notabene juga bersumber dari Otsutsuki. Nah, juga keluarga ayahnya juga bersumber dari Uzumaki yang notabene berhubungan dengan Hagoromo. Jelas itu pada akhirnya membuat kekuatan itu bersumber pada Otsutsuki Kaguya. So, gimana menurut kalian sendiri? Jadi terima kasih ya telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-25 ini mengenai Shinusagi biju terbaru dari Himawari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita tuh selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.